nganggur ini kan belajar terus, ambis. Karena aku kan 2 tahun lagi kan udah kuliah. Akhirnya kamu kuliah di mana kan? Aku sih pengennya IUB UGM, Pak, yang jurusan hukum. Waduh, setahu papa itu mahal loh. Ma, BTW kita punya tabungan nggak tuh untuk persiapan ASEP? Ya, kalau mama punyanya cuma yang kemarin tabungan pendidikan di CUCT itu kan aku dari 2010. Kita untuk persiapan ASEP kuliah paling tidak sudah ada tabungan. Oke. Oke Pak, see you ya. Yuk, bye. CU itu menurut saya kumpulan orang yang saling percaya, bukan kumpulan uang. Itu soal penting, karena uang itu tidak bisa solidar. Yang bisa solidar itu adalah manusia. Hidup berdikari tanpa menggantungkan kehidupan kita pada berbagai macam bantuan, entah itu BLT atau filantropi semacam apa, kita tidak akan lagi menggantungkan hidup dari situ. Tetapi kita bisa saling membantu dari apa yang kita punya, produksi apa yang kita punya sebagai anggota CU. CU saya kira tidak sekedar financial literasi, tapi financial morality, financial ethics, etika moralitas keuangan, sikap keuangan. Ketika hanya orang berpendapat bahwa CU itu tempat utang, ya bukan salah, tetapi kurang tepat menurut saya. Artinya di CU itu harus tidak hanya sekedar ini lembaga untuk utang, tetapi inilah lembaga yang untuk bisa merubah hidup. Kelompok Tani Manunggal sebelum ada CU sebenarnya sangat memprihatinkan, Pak. Setiap punya kekurangan kebutuhan itu larinya ke utang. Ketika ngangsur itu mengalami kolap gitu loh, karena dia tidak memperhitungkan sebelumnya berapa angsuran saya, misalnya apakah saya mampu dan tidak, itu tidak terpikir sama sekali. Setelah kami dan teman-teman dikenalkan tentang pengelolaan keuangan yang baik, kami dan teman-teman merasakan manfaat yang luar biasa. Seni, entertainment, selera itu kalau di piramida kebutuhan itu dia kebutuhan paling akhir gitu. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya ada bencana atau ada pandemi, itu dia yang akan tidak digunakan pertama kali. Seorang seniman itu harus mampu menggaji dirinya sendiri tanpa manajemen ekonomi yang bagus ya. Salah satu hal yang saya lakukan adalah bergabung dengan CUCT dan mencoba menabung di sana secara untuk dijadikan jaminan hari tua gitu. Saya ini pensiunan CUCT, tapi sayang saya terlambat menjadi anggota, jadi ketika saya menabung itu kurang banyak. Nah, pensiun saya ya otomatis tidak begitu banyak, tapi ada tiap bulan. Untuk anak-anak muda sekarang itu saya sarankan lebih cepat masuk menjadi anggota CUCT. Supaya apa? Supaya besok Anda semua itu punya pensiun yang gede, lumayan.
Yogyakarta. Sambutan pada peringatan 1 Dasawarsa serta peresmian Padepokan Koperasi Cindelaras Tumangkar, Sleman 20 Maret 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Dewan Pengurus Koperasi Cindelaras Tumangkar, segenap hadirin serta tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas ridho dan karunia-Nya, hari ini kita dapat bersama-sama hadir di acara peringatan 1 Dasawarsa serta peresmian Padepokan Koperasi Cindelaras Tumangkar ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. CU Cindelaras Tumangkar ini didirikan pada tahun 2006, dimulai dari sebuah forum yang disebut dengan nama Gerakan Sosial Indonesia Baru. Salah satu rekomendasi dari Gerakan Sosial Indonesia Baru itu adalah mengembalikan pemikiran Bung Karno dan Bung Hatta tentang pentingnya ekonomi kerakyatan. Maka berdasarkan rekomendasi Gerakan Sosial Indonesia Baru itu, Forum Purworejo untuk merencanakan sebuah gerakan sosial ekonomi, yaitu melalui kegiatan strategic planning membuat koperasi modern yang disebut dengan CU. Tindak lanjut dari Forum Strategic Planning itu adalah melahirkan koperasi CU Cindelaras Tumangkar, yang waktu itu anggotanya hanya masyarakat petani di wilayah Purworejo dengan modal dari tabungan mereka. Misi Kredit Union Cindelaras untuk saat ini tahun buku 2020 sampai dengan tahun buku 2023 adalah meningkatkan kualitas hidup anggota melalui pendidikan, pemberdayaan, dan pelayanan keuangan yang berkelanjutan. CU Cindelaras Tumangkar berfokus pada kegiatan pendidikan, pemberdayaan, dan pelayanan keuangan yang berkelanjutan untuk menolong anggota merubah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak, memiliki simpanan untuk masa depan, menghadapi situasi darurat, memiliki semangat solidaritas dan bekerja sama antar sesama anggota. Visi Kredit Union Cindelaras Tumangkar adalah menjadi kredit union berbasis komunitas yang aman, sehat, terpercaya, dan berkelanjutan. Kredit Union Cindelaras Tumangkar melayani masyarakat golongan menengah ke bawah yang terdiri dari komunitas pedagang kecil, pegawai, seniman yang berada di wilayah pengembangan Kredit Union Cindelaras Tumangkar. Kredit Union Cindelaras Tumangkar memastikan memiliki misi, visi, tujuan strategis, struktur organisasi yang jelas, sistem administrasi yang baik, perlindungan yang memadai, dan struktur keuangan yang efektif, aset yang berkualitas. Operasional Kredit Union Jas Tumangkar itu dimulai bulan Juni 2006 oleh wong-wong desa di Purworejo, Puluhan, Sumberarjo, dan Sleman, dan mampu berkembang dengan baik, semakin dipercaya oleh masyarakat. Oleh karenanya CUCT kemudian mencoba mengembangkan ke wilayah lain yang lebih luas, di Gunung Catur, di Gunung Kidul, dan di jantung kota Yogyakarta di Kota Baru. CUCT ceria, ulet, cerdas, terampil.
dengan didukung 25 karyawan dan beberapa aktivis, saat ini melayani lebih dari 5.700 anggota yang berasal dari berbagai macam latar belakang, baik itu suku, agama, latar belakang pendidikan, budaya, dan lain-lain, yang semuanya berstatus sebagai pemilik kredit union Jasa Manggar dan tersebar di wilayah DIY. Ada sesuatu di situ yang membuat saya oke, berarti saya harus merubah hidup saya, merubah pola hidup saya, dan ada sebagian dari pendapatan saya yang harus saya paksa dalam tanda kutip untuk saya titipkan di CU supaya dia bisa tumbuh. Praktek swadaya dari, oleh, dan untuk anggota yang dijalankan oleh lebih dari 5.700 anggota untuk melahirkan berbagai ragam gotong royong, termasuk gotong royong membangun modal bersama yang berasal dari berbagai partisipasi anggota, baik partisipasi menabung dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, maupun partisipasi menabung dari simpanan non-kepemilikan seperti simpanan harian, simpanan pendidikan, simpanan pensiun, simpanan dana darurat, dan lain-lain. Saya menjadi anggota CU, kemudian mengikuti pendidikan yang diberikan oleh CU. Tabungan saya itu dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, itu kurvanya akan makin naik terus. Nah, di pendidikan di CU kita diajarkan bahwa jika punya tabungan dan kita ingin memanfaatkan tabungan tersebut, jangan diambil tetapi dipinjam. Kumpulan modal itu dimanfaatkan kembali oleh anggota melalui berbagai macam produk dan layanan yang tersedia seperti produk pinjaman, produk bantuan, produk solidaritas, maupun perlindungan. Saat ini lebih dari 1.700-an anggota CUCT memanfaatkan produk pinjaman ini untuk berbagai keperluan yang mendukung peningkatan kesejahteraannya, seperti misalnya pinjaman untuk penambahan modal usaha produktif, pinjaman untuk membeli tanah dan atau rumah, pinjaman untuk membeli kendaraan, pinjaman untuk pendidikan, dan lain-lain. Untuk produk bantuan dan perlindungan, sampai saat ini penerima solidaritas duka cita anggota CUCT sebanyak 141 ahli waris anggota yang meninggal dunia sebesar 196,5 juta. Penerima santunan rawat inap sebanyak 128 anggota sebesar 38,9 juta. Penerima hadiah tabungan melalui produk bayi CU sebanyak 87 anggota sebesar 17,4 juta. CUCT juga menghapus dan melunaskan pinjaman kepada 50 anggota yang meninggal dunia dan cacat total tetap sebesar 929,6 juta dan memberikan santunan duka cita kepada 128 anggota meninggal sebesar 647,9 juta melalui produk jalinan Puskopdit BKCU Kalimantan. Dalam kondisi saya terjepit, saat kondisi ekonomi keuangan saya sedang hancur, saat kesehatan saya sedang tidak ada yang bisa mengcover saya, dari CU ini saya menabung meminjam dengan ketaatan saya yang membayar semua apa yang menjadi tanggung jawab saya. Perjalanannya memang tidak mulus. Saya dikasih pelajaran dari awal diksal, bagaimana cara mengelola keuangan dengan benar, dengan baik. Nah, dari situ saya ambil hikmahnya. Oh iya, dengan cara menabung, saya meminjam. Dengan menabung, saya meminjam. Setelah sekian lama, saya merasakan, loh, kok malah tabungan saya banyak. Jadi saya memikirkan untuk jangka waktu ke depan,
dari hasil ya perputaran dari CU tersebut, saya memiliki rumah idaman, salon idaman, usaha idaman, benar-benar dari CU. Namun demikian, kehadiran kredit union di Yogyakarta tidak hanya sebatas bertujuan menerima tabungan atau memberi pinjaman dan santunan lainnya, tetapi lebih ingin menjadi lembaga pemberdayaan melalui berbagai macam kegiatan pendidikan dan pendampingan, dengan harapan bahwa anggota mampu memperbaiki nilai-nilai moral dan fisik sehingga berkemampuan untuk mandiri, meningkat kualitas hidupnya, dan pada akhirnya mampu menolong diri sendiri seperti yang sudah diamanahkan oleh pendiri kredit union dunia, FB Raiffeisen. Alhamdulillah, selama jadi anggota CU saya ada perkembangan. Pertama saat di modal juga bisa menabung, dan saya alhamdulillah bisa untuk menambah modal saya untuk beli bahan baku aluminium ini, dan alhamdulillah ada perkembangan. Mudah-mudahan selanjutnya bisa lancar terus bersama sama CU. Kredit Union Just Tumangkar terus berupaya keras mengelola dirinya berdasarkan standar tata kelola di gerakan Puskopdit BK Seru Kalimantan, yaitu prinsip tata kelola yang memiliki standar kehati-hatian agar simpanan anggota itu tidak mengalami kerugian, dan memastikan bahwa kredit Union Just Tumangkar dilakukan secara sehat, mulai dari perencanaan bisnis, lalu perencanaan strategis, monitoring evaluasi, audit internal, audit jaringan Puskopdit BK Seru Kalimantan, audit dari eksternal, mulai dari kantor akuntan publik, termasuk sampai pada pelaporan pertanggungjawaban kepada anggota melalui mekanisme di rapat anggota tahunan setiap tahun. Kami sekeluarga sih merasa bahwa keberadaan CU ini bermanfaat sekali buat kami ya, yang tidak punya pekerjaan tetap, bisa dibilang gitu, sekalipun tetap bekerja. Karena dengan CU yang persyaratan perkreditannya ini bisa kami penuhi gitu, sekarang kami bisa punya rumah sekalipun harus nyicil dari tahun 2010, dan baru bisa seperti yang kami tempati saat ini pada tahun 2016 gitu. Fungsi dan tugas utama saya sebagai pengawas adalah memastikan bahwa lembaga kredit union Cileres Tumangkar itu aman, sehat, terpercaya, sehingga untuk selanjutnya bisa berkelanjutan. Selain itu, tugas kami sebagai pengawas adalah memastikan pengurus dan manajemen menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah disepakati bersama. Dan untuk memastikan keamanan, kesehatan, serta kepercayaan anggota, kami juga melibatkan pihak-pihak lain untuk mengawasi, yaitu dari induk koperasi kita, Puskopdit BK CU Kalimantan, yang secara rutin setiap tahun itu melakukan audit dan juga melakukan monitoring evaluasi. Kemudian yang kedua adalah minimal dalam 3 tahun sekali kita wajib mengundang akuntan publik untuk mengaudit lembaga kita ini. Dan yang ketiga, kita juga melibatkan pemerintah, dalam hal ini adalah kepengawasan dari Departemen Koperasi, untuk memastikan bahwa lembaga kita bersama ini aman, sehat, dan bisa dipercaya. Saya mengikuti CU, saya sudah bisa membuat gubuk sendiri, sudah bisa memiliki kendaraan, sudah bisa menyekolahkan anak, bahkan sampai nantinya untuk jenjang kuliah itu saya sudah persiapkan, sehingga saya tidak khawatir lagi untuk membiayai pendidikan anak-anak, dan sampai nantinya pun
seandai kata saya mati itu saya tidak miskin, sudah ditanggung dijamin untuk kematian saya sendiri, jadi tidak menyusahkan orang lain. Ada 44 kredit union di seluruh Indonesia, ya, mulai dari Pulau Batam sampai Papua ada 44, termasuk di Yogyakarta yang tercatat di BKJU Kalimantan adalah kredit union Cindilaras Rumah Kita ini. Saya dan suami saya ikut CUCT sejak 2013, tepatnya 26 Januari 2013. Dengan berjalannya waktu, saya dan suami pernah 2 kali mengajukan kredit. Yang pertama sepeda motor, yang kedua suami saya mengajukan kredit untuk pembelian tanah di Pajangan, Bantul seluas 509 meter. Tidak akan disangka di tengah perjalanan pada tanggal 18 September 2019 suami saya meninggal dunia. Saya sempat terbayangkan bahwa sayalah yang akan meneruskan separuh dari pinjaman itu yang baru kami laksanakan beberapa kali pembayaran. Secara tidak sangat terduga, tanggal 9 Desember 2019 kami dipanggil oleh pihak CUCT. Tidak terduga pula di sana saya ternyata mendapatkan surat pelunasan hutang atas pembelian tanah suami saya. CU akhirnya memerdekakan saya dalam hal ekonomi yang menenangkan. Terima kasih CU.